saudara gimana kabarnya kok yang kemarin positif ya? Iya, adikku satu suspek dan alhamdulillah dia mengkarantina diri dia sendiri dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan memang harus seperti itu. Ini pernah saya omongin udah lama tentang bagaimana kita melawan virus itu. Nah, jadi gimana kok? Oh iya, satu lagi ada yang nanyain, duitnya dari mana ya kok? Kok lu bisa bikin gini gitu? Nah, jual rumah. Aduh, jual rumah cuy. Jual rumah, jual mobil sama motor. Iya cukup. Insyaallah, alhamdulillah. Ya. Dan itu yang serunya dalam hidup. Karena mungkin Allah izinin saya untuk ganti mobil kali ya. Jadi jual dulu mobilnya, jual rumah. Dan istri saya di mana? Istri saya sama mertua saya. Mohon maaf. Numpang dulu di rumah mertua. Satu hal lebih gampang mengendalikannya karena tertutup. Yang kedua, iya pondok mertua Indah selalu lebih baik. Apaan sih lo? Enggak lah, saya pikir ini semua titipan Allah. Kalau bisa kembali kepada Allah dengan cara yang baik juga. Dapatkan kaos spesial Vertizone di Vertizone Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja. Dan amin. Ini posisi masih balesin chat dan kita memang agak jaga jarak sebetulnya karena live jadi tengok-tengok gini. Jadi kameranya gimana nih? Kameranya jadi, wet aja kan? Ya, untuk yang udah mulai masuk pesanan face shield. Yeah. Face shield. Yeah. Jadi kita udah mulai produksi dan massal, alhamdulillah betul. Pakai 3D printing untuk awalnya karena memang susah nyari mesin CNC-nya. Yeah. Tapi udah ada, alhamdulillah. Minggu depan baru datang. Dan ini permintaan sudah hampir 100. Ya, hampir 100. Kita bikin paket 15 face shield per paket. Jadi kita cetak 6.000 dulu pertama kali. Jadi 400 paket ya. Ya, 400 paket. Insya Allah kalau memang nanti lebih dibutuhkan kita cetak lagi dan cetak lagi dan cetak lagi. Betul. Nah, kemarin udah nge-booking duluan 6.000. Jadi ini duluan yang kita arahkan. Batch pertama 6.000. Ya. Nah, ini adminnya Vertizone jadinya. Tetap balesin. Sebenarnya ada admin yang lain untuk ngejawabin. Ada yang di Bandung dan aku di Jogja. Ya. Kenapa aku nggak di Bandung? Ya, kita keliling-keliling ya dia. Betul. Jadi aku khawatir aku udah mendekati area-area merah dan lebih baik aku menjauh dulu dari keluarga sementara waktu. Jadi menjauh dari anak-anak dan keluarga, khawatir nanti mereka malah ada apa-apa ya. Maksudnya kita bukan carrier, tapi kita nggak tahu kalau kita itu carrier. Kita membawa virus itu ke rumah. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, cuci tangan. Nah, cuci tangan, terus cuci tangan. Kita jadi rajin cuci tangan. Jadi bukan hanya sebelum makan, tapi setiap saat. Karena kegiatan. Iya, bersentuhan dengan apapun kita cuci tangan. Terus kita nyemprotin disinfektan ke barang-barang yang ada. Jadi aman insya Allah. Kita juga mengamankan diri. Jadi barang-barangnya juga kita amanin. Dan kita juga saking sering disemprotnya nih, baju nih udah kayak ini. Tadinya kan baju baru tuh jadi kayak kusam karena kena ini kan. Ya, cairannya dia agak warnanya udah berubah. Tapi nggak kelihatan kalau di HP ya. Kalau lihat langsung ini kelihatan. Iya. Jadi kayak jadi baju lama, kaos lama. Buluk nah, ya. Langsung bulukan. Ya alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah masih izinkan kita sehat walaupun sedikit batuk. Kemarin kita mau ngecek ke rumah sakit tapi ternyata kita cukup takut. Betul. Kita cukup takut, jadi kita mendingan ngekepin diri aja, karantina diri sendiri karena saya tahu dan yakin ini banyak dokter yang juga kontak ke saya. Di mana ruangan isolasi sangat terbatas. Jadi jumlah ruangan isolasi terbatas. Jadi untuk yang mampu ngontrak rumah sendiri atau kos-kosan ngumpet selama 14 hari, 15 hari usahakan mandiri ya.
kita coba untuk membantu juga untuk membantu tenaga medis sih sebenarnya ya, karena mereka benar-benar kewalahan. Saya beberapa dokter telepon ke saya nangis, curhat, cerita panjang kali lebar. Dia bahkan ada beberapa dokter yang nggak berani keluar ruangan pribadinya dia di rumah sakit gitu karena nggak punya APD. Dan saya agak kesulitan mengirim, terutama maaf ya yang di Halmahera yang udah request, saya mohon maaf banget. Sama yang di Papua saya mohon maaf banget karena ongkos kirimnya ternyata cukup mahal sehingga mungkin nyampainya agak lama. Saya mohon maaf. Betul. Dan untuk permintaan-permintaan di daerah Sumatera dan Kalimantan ini ongoing, lagi dikirim 3.000-an piece, jadi mohon bersabar. Kami juga memiliki banyak keterbatasan. Kami juga ya mohon maaf ya. Itu kita ngomong di Jogja tapi sulingnya suling Sunda, gimana tuh? Tiba-tiba ada suling Sunda dong. Jadi kami minta maaf pertama, dan selanjutnya kami juga mohon maaf jika dalam pelayanan mungkin terasa lambat karena ya berasa handphonenya satu di-chatting oleh orang ratusan dan kita harus nyatet satu-satu, kita copy paste itu alamat pengirimannya, penerimanya, dokternya siapa atau paramediknya siapa. Belum ngecek taskesnya, belum ngecek ongkirnya dari JNE. Semuanya ke via JNE. Ke JNE kita kan harus ngecek satu-satu tuh, harus ngedata satu-satu. Jadi kita APD-nya kurang, mohon maaf nih. Jadi mohon maaf banget. Dan kami juga bukan pengusaha garment atau alkes. Jadi kita benar-benar belajar juga, dan apapun yang bisa kita lakukan. Maksudnya juga ini face shield ke nomor belakangan kok. Pertama kali dulu mungkin saya cuma beli doang, akhirnya langka. Terus pakai ini yang tukang las, face shield dan tukang las ternyata cukup berat karena ada helmnya. Aduh, aku bilang gimana ya? Ya udah bikin deh. Nah, pakai printer 3D lah yang paling bisa untuk ngejar bikin. Jadi kita cetak pakai printer 3D ya, bikin dudukannya, mountingnya segala macam. Depannya pakai Mika, dan sebelum di packing sudah sanitizing, jadi udah sterilization. Jadi insya Allah paket dikirim dalam keadaan wangi dan bersih di dalam dus yang insya Allah terjaga. Dan banyak tim yang nggak ada di sini, yang nggak kelihatan wujudnya. Mereka mobile, ada yang nyemprot ya. Nah, kita ada tim disinfektan di Jogja sama di Bandung. Mohon maaf dua kota itu dulu karena kemampuan juga keterbatasan alat. Sama Magelang. Oh ya, sama Magelang. Jogja, Magelang sama Bandung. Jadi kita benar-benar keterbatasan alat, keterbatasan tenaga, keterbatasan segala-galanya. Dan tim kami kita tidak gunakan APD yang proper. Kami hanya menggunakan jas hujan yang dilakban kakinya dengan tangan, dengan pinggang dilakban, jadi biar nggak bocor. Karena kita nyemprot di wilayah merah juga. Dan disinfektan yang kami gunakan itu udah umum. Sejak H5N1 dulu saya pakai campuran yang sama. Namun untuk yang lebih digunakan di rumah ini harusnya lebih baik pakai air dengan iodin. Jadi untuk 1 liter air biasa saya gunakan sekitar 30 ml iodin. 30 ml iodin itu di dalam botol yang kecil itu. Tadi ada betadine ya, cuma jangan sebut mereknya. Jangan sebut kalau pakai betadine, kan iklan nanti. Kenapa? Itu lebih aman buat badan. Jadi saya tiap hari juga mandi pakai iodin, nggak apa-apa ya. Iodin dikasih satu gayung itu biasa saya semprotin itu setengah botol karena memang buat mandi. Jadi ya kita mencoba untuk sanitize diri kita sendiri ya. Karena kita sanitize ke area orang. Cuman ada yang minta ya. Lebih kelihatan. Wah, luas. Tadi mukanya separuh-separuh ya. Iya, setengah-setengah. Jadi ini sejauh ini hanya itu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat. Dan nggak semua permintaan kampung kita bisa akomodir ya. Karena memang keterbatasan alat. Mohon maaf. Bukannya mengabaikan, bukannya menomorduakan, tidak. Cuman kami benar-benar ngurut. Jadi saya pakai sistem di kafe nih. Jadi di kafe itu ada FIFO namanya, first in first out. Jadi siapa yang check in duluan, siapa yang pesan duluan, itu yang kita buat yang diutamakan. Nah ini juga sama, kita pakai FIFO juga. Jadi orang yang pesan untuk desanya dan segala macam, terutama yang sudah wilayah merah, itu yang kami semprot duluan.
Dan mungkin bisa diduplikasi juga, jadi nggak harus via MCI. Misal teman-teman di sini punya rezeki, beli aja tuh alat disinfektan. Mungkin sekarang harganya sekitar 600 sampai 850 ribu, bahkan ada yang 1 juta. Itu silahkan beli 3 biji. Itu nanti teman-teman bisa kerjasama. Misal di kampung teman-teman ada 1 kampung, itu di tetangga teman-teman ada 3 kampung, itu diajak aja kerjasama. Kita pinjamkan alatnya, nanti seminggu 3 kali bisa semprot. Jadi nanti urut penyemprotannya. Jadi misal hari ini di kampung A, besok di kampung B, besok lagi di kampung C. Misal hari Senin kampung A, kampung kedua pertama kampung A itu misal hari Senin, terus habis itu kampung kedua hari Selasa, kampung ketiga hari Rabu. Nanti rolling lagi hari Kamis kampung pertama tadi, kampung A tadi, gitu terus bolak-balik. Jadi nggak hanya mengamankan kampungnya sendiri, jadi kalau bisa lingkaran dari kampungnya masing-masing itu juga tersemprot disinfektan, jadi biar merata. Insya Allah itu bisa kok kerjasama. Kalau satu desa iuran untuk beli alat seharga 1 juta kayaknya bisa deh. Misal per kakak sumbangan aja 10.000 rupiah untuk 1 alat, nanti kan 3 kampung gabung jadi 1, jadi 3 alat. Kalau nggak, kalau memang ada rezeki langsung aja beli ke 3 alatnya gitu, beli 3 alat gitu, 3 alat langsung, dan bisa rolling. Insya Allah itu jadi pahala jariah juga, baik si pembeli ataupun yang kampung-kampungnya kayak gitu. Terus ya kalau ada update info segala macam, diusahakan infonya langsung ke Pak RT. Misal ada contohnya ada pendatang, kan sering tuh yang nggak lapor, itu kan cukup membahayakan. Karena beberapa kalau di Yogyakarta itu ada yang pendatang ternyata dia positif walaupun keadaannya sehat gitu loh. Ya, itu istilah baru tuh namanya OTG. Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala pun. Jadi nggak ada gejalanya, sakit, jatuh, ngedrop, langsung jadi. Bahkan keluarganya sendiri yang jadi korban gitu loh masalahnya. Ya, banyak korban yang berjatuhan di situ. Mungkin fisiknya dia sehat, tapi keluarga dia yang fisiknya imunnya mungkin baru down waktu itu. Iya. Nah, APD sendiri untuk yang hazmat ini mulai dibagikan. Dan kita akan mengejar terus sampai angka 36.000. Untuk 4.000 yang terakhir masuk dalam batch terakhir. Kok nggak nyetak lagi kok? Bukannya nggak nyetak lagi, karena kita harus produksi yang lain. Namanya surgical gown. Surgical gown itu baju yang dari depan dipakainya. Jadi kancingnya, bukan kancingnya apa ya? Diikat di belakang gitu. Tahu kan ya? Yang hijau tuh. Iya. Nah, kita cetak warna hijau, warna kuning, ada warna biru juga. Itu untuk melindungi mereka dari cipratan. Karena ya kan kita tahu juga ya, ini virus ciprat dari droplets. Jadi bisa terbang dari droplets gitu. Nah, itu mereka butuhkan. Dan kenapa face shield? Karena banyakan juga saya nggak bisa produksi N95 sesuai seperti 3M atau yang lainnya. Saya bikin N95 mungkin standarnya kami, dan banyakan di antara mereka nggak kebagian dan masih pakai masker yang 3 layer, yang sensi, yang segala macam. Dan pakai masker seperti itu nggak terlalu aman, jujur aja. Jadi kita bikinin face shield itu memang buat mereka, yang namanya pasien ya, diperiksa, mungkin lagi diperiksa buka mulut atau apa, dia bersin, dia batuk, dan itu cukup berbahaya buat mereka. Betul. Dan kami coba untuk mengantisipasi itu, sehingga asalkan nggak kena muka dulu itu, jadi cairannya itu nggak kena muka dulu, insya Allah mereka aman. Karena gini ya teman-teman, ini contohnya nih. Kalau contohnya masih lepasan, ini cetak pakai 3D printing ya. Ini mikanya, jadi ini dipakai, nanti akan nutupin. Coba kau dipraktekin tuh. Nah, kalau ini sangat terbatas sekali. Saya tahu ini mungkin akan ada yang bilang ini itu seada-adanya. Sebenarnya sih bukan seada-adanya, karena kami udah coba di beberapa rumah sakit dan mereka sangat butuh sekali ini. Karena benar-benar mereka nol, mereka nggak dapat. Ini belum dilem ya, jadi masih lepas-lepas. Ya, contohnya kayak gini. Nah, ini aman nih dari depan. Ini saya ada antiseptiknya. Jadi ini saya semprotin. Tuh, aman dia. Aman. Dia dari droplet dia cukup aman. Misal. Udah. Misal disemprot gitu kan ya. Itu aman dia. Nah, ini kita produksi juga masal. Yang tadi saya bilang, saya sampaikan. Pertama ada sekitar
6.000. Bukan sekitar 6.000 fix. Fix 6.000 dan itu akan disalurkan untuk 400 vaskes. Jadi per vaskesnya dapat 15 pieces. Nah, ini bisa dibersihkan, bisa dicuci. Jadi digunakan kembali. Mereka tahu prosedurnya. Jadi kita cuma lakukan UV pertama, sanitizing pertama pada saat pengiriman, dan berikutnya kalian bisa cuci sendiri. Ini tadi saya semprot antiseptik. Ya tinggal dibersihin aja pakai kain. Maaf saya nggak steril ya, cuman ini cuma nyontoin aja. Nanti next time bisa dikerjain sendiri sih. Dan ini terbuka untuk semua vaskes. Jadi yang pakai face shield adalah orang-orang yang menangani pasien secara langsung. Jadi saya juga nggak melayani lembaga, yayasan, donatur atau apa segala macamnya, karena memang kita mencegah untuk ini tidak jatuh ke tangan yang tepat. Jadi biarkan kami yang mengirim. Tidak jatuh ke tangan yang tidak tepat. Jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak tepat. Ya. Itu kita preventif, dan juga kita lagi produksi yang tadi surgical gown juga, nanti saya akan posting. Cuman satu persatu ya. Mungkin juga ada yang sempat merhatiin, saya bikin kotak box sanitizing. Jadi itu sprayernya, dan saya ajarkan mereka untuk pakai iodin. Jadi yang disemprot ke badan manusia itu harus, bukannya nggak boleh ya, cuman ada yang alergi sama Biclean, ada yang alergi sama Wipol, ada yang alergi sama, ada yang pakai Fixal bahkan itu pembersih porselen, itu sakit banget ya. Dan itu berbahaya buat kesehatan mereka. Jadi pakai tadi ya, pakai iodin aja atau betadine atau apapun jenisnya iodin, itu udah cukup untuk ke tubuh manusia. Kita lagi coba untuk ngejar cost produksi termurah, karena coba untuk kita bagikan di masjid-masjid. Karena sekarang kan orang takut ke masjid nih, takut. Wah, ini teman bawa virus nggak ya? Jangan sampai kita ketakutan yang berlebihan seperti itu nggak bagus juga. Jadi kita coba sediakan kotaknya, kita bagikan di masjid-masjid. Yang tadi untuk urusan nakes kan, yang ini urusannya ke masjid. Cuman jangan request dulu nih, tiba-tiba nge-DM saya 1.000 lebih. Saya jawabinnya aja bingung satu-satu. Karena semuanya sampai tengah malam saya jawabin satu-satu sampai subuh. Habis sholat subuh baru ngantuk-ngantuk tidur. Jadi contoh pengajuan permintaan yang tidak tepat tuh dia gini. Teman saya dokter, kerjanya di rumah sakit A B C D misal. Nggak seperti itu. Jadi tetap kita arahkan, ya udah temannya aja yang mengajukan ke kita. Temannya gitu. Tenaga medisnya, karena mereka lebih mengerti kebutuhan mereka. Mereka lebih tahu apa yang harus mereka hadapi. Ya kan, jangan sampai salah sasaran nih. Salah sasaran contohnya N95 dipakai sama orang yang triage atau screening di bagian depan. Karena screening bagian depan cukup 3 layer aja sebenarnya. Karena dia nggak menyentuh secara langsung kan, tidak berinteraksi secara langsung. Dan nanti dokter yang di dalam baru mereka pakai yang N95, terus mereka pakai face shield seperti ini, atau kacamata atau apa dan sebagainya macamnya. Jadi maaf, ada yang lewat-lewat, anggap aja itu nggak ada. Kenapa lewat di belakang? Dan ini menjadi perhatian penting, karena lihat, nggak perlu kalian keluar dari rumah pakai N95 ya, pakai masker kok. Iya, ini lingkungan sendiri. Aku pakai masker ya, harusnya nanti keluar pakai masker. Ini lingkungan sudah steril, jadi udah kita aja. Jadi nggak perlu kalian keluar rumah pakai N95 ya, itu udah langka harganya. Oh, masya Allah, kaget kemarin saya harus beli 200.000. Dan ini agak menjadi perhitungan kita bersama-sama ya. Dan saya sempat ingatkan kemarin itu teman-teman dari media juga. Ada beberapa analisa, karena yang tahu saya sejak lama, tahu saya kerja di perusahaan riset, saya biasa bikin forecast atau analisa. Saya tadi juga ngobrol sama teman-teman dari Polda DIY. Dan memberitahu bahwa kemungkinan besar nanti korban akan bertambah ya. Dan korban yang di garis depan itu salah satunya yang kurang diperhitungkan orang adalah mungkin polisi dan tentara. Dan betul. Iya, dan ini menjadi perhatian bersama. Juga orang-orang yang dengan tingkat ekonominya mereka tidak sanggup untuk mengecekkan kondisi badannya. Artinya apa? Mereka yang tinggal di lingkungan dengan density tertinggi, density yang kepadatannya cukup tinggi ya. Jadi mereka tinggal di dalam situ, nggak berani ngecek karena takut mahal. Akhirnya mereka mungkin selama mereka kerja muter-muter,
terpapar dan mereka bawa ke rumah, dan di rumah itu memaparkan ke lingkungan di sekitarnya. Ini kalau bisa ada gerakannya dari tenaga-tenaga medis sekalian, bisa ngecekin nggak ya ke daerah-daerah yang seperti itu. Ini kita bareng-bareng mengurangi keluhan kita ke pemerintah. Kita melakukan apapun ini, kita niatkan memang hanya untuk Allah. Satu, kedua, kita menolong teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi mereka benar-benar butuh untuk dicek badannya, kondisi fisiknya. Jadi kalau mereka sakit, ya udah kita karantinain mereka, kosin mereka di mana. Kalau mereka sehat, ya sudah nggak apa-apa. Maksudnya ini jangan sampai mereka yang seperti ini nggak ketahuan, nggak kedeteksi, jadi ledakan baru nih. Jumlahnya tiba-tiba meledak, orang yang sakit banyak, paniknya luar biasa. Ya, ini akan jadi chaos model baru sih sebenarnya nantinya ya. Jadi ini himbauan, bukan. Saya nggak bisa menghimbau. Saya bukan tenaga medis juga, cuman memang hal seperti ini mungkin kurang agak terlewatkan ya sama kita. Karena ini benar-benar nyebarnya cukup cepat ya. Dalam waktu 4 hari itu virusnya bisa bereaksi di dalam tubuh kita, dan mereka bisa merusak sistem, lalu mereka membagikan itu ke orang-orang yang lain, dan droplets itu jatuh itu benar-benar langsung nembakin virus, entah berapa juta virus itu yang ditembakin pada saat orang bersin. Dan stay at home, kalian harus tetap di rumah. Kami ini memang di luar. Suatu saat nanti mungkin ada tenaga-tenaga medis yang berjatuhan, atau mungkin relawan-relawan yang berjatuhan. Kita sangat berharap jika relawan-relawan ini berjatuhan dan mereka sakit dan mereka harus dikarantina, masih banyak orang-orang sehat di Indonesia yang kelak bisa membantu relawan-relawan medis tersebut ya. Relawan-relawan medis itu kita butuhkan untuk tetap membantu keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman sejawat kita, kolega-kolega kita, orang-orang di sekitar kita yang pada saat ini sakit. Mereka dibutuhkan untuk membantu mereka. Kalau tenaga medis itu habis, siapa lagi? Ya gitu ya. Walaupun kita berserah pada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tetap mereka ini yang mengerti ya kan. Serahkan segala urusan pada ahlinya. Jika tidak, maka tunggulah kehancurannya. Ini kan udah warning ya. Jadi kita jaga mereka jaga saudara-saudara kita di rumah sakit dan di fasilitas kesehatan, dan kita gantian, kita jaga mereka dengan mencukupi APD-nya, mencukupi makannya mereka, vitamin, nutrisi, even cuma ngirim ke rumah sakit pisang 1 sisir gitu misalnya ya, yang nggak seberapa mungkin. Itu mereka butuh buah, butuh asupan gizi dan segala macamnya. Ayo kita bantu mereka ya. Ini cara yang bisa kita lakukan, sesederhana itu ya. Mungkin saya melakukannya dengan cara yang lebay. Ya, bolehlah ada yang mau bilang banyak ya nge-DM saya dan luar biasa isinya. Ya lebay dan apa segala macamnya. Bahkan ancaman-ancaman dari Isa. Namanya ngancem ya gitu ya. Ya. Kalau ada yang nyari-nyari saya, mungkin vendor-vendor yang nyari saya, ini loh saya di Jogja, cari saya gampang. Cuman mungkin saya juga udah terpapar jadi ODP mungkin karena memang keluar masuk. Ya, keluar ya. Ya nggak apa-apa, cari saya aja ya, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin kita bisa tukar pikiran. Oh ya kok, ini kok. Saudara gimana kabarnya kok yang kemarin positif ya? Iya, adikku satu suspek dan alhamdulillah dia mengkarantina diri dia sendiri dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan memang harus seperti itu. Ini pernah saya omongin udah lama tentang bagaimana kita melawan virus itu. Nah, jadi gimana kok? Mungkin kayak seperti Halimayan 1 dulu kali ya dia. Kayaknya ngopo tuh? Ini lebih nggak kerokok. Kan kelihatan semua. Nah. Jadi mungkin seperti Halimayan 1, tubuh kita tuh punya antibodi. Jadi dia bisa melawan virus asalkan kita antibodi kita bagus. Ya, cukup istirahat di rumah, cukup asupan gizi, protein segala macamnya cukup, karbohidrat segala macamnya cukup, kita tetap sehat dan kita tetap positif. Pada saat kita sembuh, kita bisa menang melawan virus itu. Maka virus itu akan jadi vaksin kan di badan kita. Ini yang ngomong dokter tadi, dan yang ngomong sudah berapa tahun yang lalu waktu Halimayan 1 di Indonesia itu ngomong ke saya juga. Dan kalau kitanya terlalu banyak panic attack di dalam kepala kitanya jadi negatif dan segala macamnya jadi aneh gitu loh. Ya saya juga pernah cerita kemarin kan, jadi ada satu orang itu dia takut dan khawatir yang berlebihan. Dia ngecek diri dia ke dokter, sehat.
Ngecek lagi ke rumah sakit yang berbeda, enggak, ini rumah sakitnya kecil, dia cari yang lebih premium, cari lagi lebih mahal. Seminggu dia ngecek terus di rumah sakit. Pada hari ke-7 dia ngecek, dia positif. Pada hari ke-7 dia ngecek, dia positif. Padahal 6 hari sebelumnya negatif semua. Nah, dia balik lagi susurin ke rumah sakit yang di hari ke-6, dia datangin lagi. Yang ke-6-6-nya itu. Jadi yang 6-6-nya disamperin semua. Ternyata semua 6-6-nya bilang positif. Dia marah-marah kan, dia bilang ke dokter, dokter minggu lalu saya ngecek, saya ini negatif di sini. Kenapa di sini? Kenapa sekarang saya jadi positif? Ya saya nggak tahu, bapak kemana-mana. Nah ini tindakan yang tidak perlu, ya, tidak perlu takut berlebihan. Oke, kita perlu waspada, bukan khawatir yang berlebihan. Beli N95, beli baju astronot, sampai beli face shield segala macam, sarung tangan, satu set itu satu badan 3,5 juta. Dia beli seperti itu, yang dimana kalau itu dipakai sama tenaga medis kita, nyelamatin nyawa lebih banyak. Ini egoisnya manusia, dia sendiri nyelamatin diri dia sendiri, sedangkan kalau itu bisa dipakai sama tenaga medis, itu bisa nyelamatin banyak orang. So jangan sampai kita menjadi orang yang seegois itu. Ya, kita bisa beli online, nggak apa-apa, beli aja online, kirim ke rumah sakit, nggak usah pakai nama, nggak usah pakai tujuan, kasih ke rumah sakit, insya Allah itu bermanfaat. Ini juga sering kita sampaikan bahwasanya orang tuh pada saat genting mungkin yang terpikir adalah gimana saya dan keluarga saya selamat dulu, dan dia lupa memikirkan bahwasanya kalau wabah ini adalah rantai. Ya, wabah ini rantai. Kita lupa nyelamatin tetangga kita akan menularkan itu ke kita. Ingat, kita nyelamatin diri kita, maka kita akan menyelamatkan lingkungan kita. Contoh, saya beli sprayer, kita beli sprayer. Yang pertama kali di spray siapa? Bukan rumah kita doang, tapi tetangga kita juga. Karena begitu lingkungan itu sehat, maka rumah kita juga aman. Nah, ini banyak nih keegoisan yang harus kita hilangkan, ya. Untuk yang kemarin sempat bertanya, kok kenapa sih alat mesin jahitnya juga lebay? Nah, saya terangkan lagi di sini, itu dijahit itu membuat lubang, ya, di hazmat itu membuat lubang. Ingat, hazmat yang kita pakai adalah bahannya non woven, artinya tidak dirajut, tidak seperti kain kaos seperti ini, dia tidak dirajut, dia itu dipres, dicetak, jadi nggak ada celah, nggak ada pori. Oh iya, masih bisa keluar air segala macam. Dicoba dulu deh. Kalau orang cobanya pakai goodie bag, itu dia air keluar dari bagian yang dijahit. Dari bagian yang dijahit itu keluarlah air. Kalau dia mencoba baju hazmat yang benar-benar dipres, atau dia coba spoon bondnya itu dikasih air di tengah-tengah, itu air nggak akan tembus. Oh memang cahaya tembus, ya tembuslah cahaya. Berasa dingin, iyalah. Dan kenapa harus pakai spoon bond? Karena itu harus disposable, biohazard safe. Itu harus disposable. Bahkan kalau dari WHO saya baca, itu dia dari antara satu pasien dengan pasien yang lain, dia harus buang, dispose, dibakar nantinya, dia pakai lagi satu yang baru untuk ke pasien yang lain. Karena setiap pasien punya fase sendiri-sendiri yang saya kurang mengerti, harus dokter yang ngejelasin. Tapi waktu itu dijelaskan ke saya oleh dokter, oh iya benar juga, mungkin si A ini gejalanya tahapnya udah apa ya, misalnya tahap 2, yang di satunya tahapnya 3, yang satunya tahapnya 1. Kalau digabungin nanti semua akan rata-rata tahap 3 gitu loh, naik semua statusnya ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Saya sangat mengapresiasi sekali, banyak sekali konveksi dan garment yang membuat dan ikut mendonasikan. Saya sangat apresiasi sekali. Tapi tolong juga dipikirkan faktor safety-nya. Jangan sampai mencelakakan. Kita niatnya nolong ke petugas medis, bener nolong, cuma jangan sampai kita mencelakakan mereka. Makanya saya selalu bilang, oh saya pakai spoon bond, tapi itu ada antibacterial layer-nya. Dia memang dilapisin, jadi bahannya sudah dipres dengan antibacterial layer. Jadi itu bahannya benar-benar sudah ada di situ. Memang agak kaku, cuman itu aman. Dan saya nggak dijahit, saya press semua itu pakai ultrasonic. Orang bilang lebay, ya mohon maaf, ya memang harus seperti itu. Kita ingat ya yang tadi saya bilang, bukan nyelamatin diri kita, tapi mereka yang berada di garis depan. Mereka yang nyelamatin saudara kita, teman kita, kolega kita, siapapun itu, tetangga kita sendiri mungkin, ya. Mereka yang nyelamatin. Kalau kita nggak jaga mereka pakai dengan rasa aman, ternyata itu tembus, dia bawa pulang ke rumah, keluarganya kena, tetangganya kena. Akhirnya kita mencelakakan satu kelompok orang. Nah ini juga concern juga. Jadi
mungkin saya cerewet ya, mohon maaf kalau saya cerewet jadinya. Cuman ini benar-benar untuk kita juga menjaga aman mereka ya. Ini boleh disampaikan kemanapun. Sejak H5N1 juga saya pakai mesin yang sama. Jadi untuk mereka penanggulangan kandang, mereka pakai hazmat. Mereka juga pakai hazmat yang kami bikinkan, kami buatkan untuk mereka. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini petugas-petugas kesehatannya bahkan request ulang gitu ke saya. Kok untuk yang ini kami butuh ini segala macam. Oh ya siap, saya bikinin. Jadi ini menjaga keamanan mereka dulu ya. Tadi ada temanku juga bilang, Om Ferry bilang, lah itu ada dokter satu malah dijahit. Gimana sih? Ya oke, dia dokter. Mungkin untuk yang hal seperti ini mungkin dia nggak mengerti atau gimana, saya kurang paham juga. Karena saya juga bukan dokter, saya nggak berani mencela dokter. Ya, ada sebagian lainnya yang bilang, oh mereka ini produsen Alkes dan segala macamnya. Ya, ada orang yang mau cari untung ya silahkan. Gitu. Maksudnya ini juga sangat bebas. Aku dalam hari ini nih, saya dalam hari ini nggak mau nyinyirin siapapun dalam hari ini. Ya, walaupun ada yang bilang ke saya, kok harusnya dari pemerintah nyampe dan segala macamnya. Daripada kita mencela pemerintah, ya, terus tidak ada aksi nyata buat saudara-saudara kita yang benar-benar lagi di sana itu loh. Lagi benar-benar, ya hari ini mungkin ada dokter yang habis handle pasien, lagi diam di ruangannya kecapean, mau buka hazmatnya, nggak bisa pakai hazmatnya. Ya gitu keadaannya. Ya mereka lah yang harus kita tolong. Oke? Ini kita fokusnya adalah ke mereka. Kita fokusnya ke mereka. Jangan fokus untuk maksudnya malah nyela pemerintah, malah nyela apa segala macam, enggak lah. Kita muslim, kita tunjukkan kita muslim, kita bisa bantu orang. Kita bantu orang dengan adab. Ya ada banyak, nggak semua perbuatan baik yang kita lakukan akan menghasilkan kebaikan juga di sisi orang. Mungkin orang itu akan menanggapinya juga, lu lebay, lu pansos apa segala macam. Nggak, kalian bisa lihat kok follower saya nggak drastis sampai ratusan ribu nambah kok. Follower saya yang baru itu rata-rata petugas medis, tukang kuburan. Ada ada yang dari ini juga puskesmas, klinik, dokter gigi, itu follower baru saya. Jadi saya baru punya teman banyak lagi sekarang, dokter-dokter, perawat dan petugas-petugas medis lah, ya, sampai tukang gali kubur. Dan ini juga satu insight juga, saya udah pernah bilang ini akan terjadi seperti dulu. Orang menolak warganya dimakamkan karena kena corona. Entah ada kesalahan di mana informasinya ini, atau kurang mungkin informasinya sampai ke masyarakat di lini bawah, yang akhirnya orang pada takut kalau jenazah corona itu dimakamkan di situ. Ingat ya, itu virus itu butuh inang. Dia tidak akan bisa hidup sendirian. Ya kita tahu juga ya, kayak di surface dia bertahan 4 jam, kayak di udara dia bertahan 2 jam, dan di kain bisa 7 jam. Virus itu butuh inang, dan jika inangnya mati, virusnya ikut mati. Dan itu prosedur pemakamannya ketat sekali itu. Jadi orang yang dari mandiin sampai ngafanin, sampai nyolatin, sampai nguburin, orangnya sama. Dan setelah itu APD-nya semuanya dimusnahkan, dia ganti lagi yang baru, nanganin mayat yang berikutnya. Ini segitu safety-nya mereka mencoba untuk handling jenazah, ya. Dan kita percayakan kepada mereka. Mereka juga nyari areal yang 300 meter dari pemukiman dan segala macamnya. Ini kita mencoba untuk menjadi manusia kembali, ya, di saat-saat seperti ini. Seperti berbagi ke tetangga, termasuk juga fardu kifayah terhadap jenazah. Ya, ini mohon banget, kalau memang ada tetangganya yang seperti itu, mohon diingetin juga. Bahwasanya kamu mau nggak nanti kalau kamu meninggal gara-gara virus, kita tolak jenazah kamu juga di sini. Itu ya, itu cerminan untuk ke diri kita sendiri. Itu proyeksi untuk diri kita sendiri, karena saat ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya untuk MCOV, belum ada obatnya untuk COVID. Jadi siapapun yang kena corona, either dia sembuh, virusnya mati, atau virus yang lebih kuat dan dia yang meninggal. Ya, pilihannya memang cuma 2 itu menyakitkan, itu menyedihkan, dan saya rasa semua orang bisa survive kalau Allah izinkan. Jadi kita selalu jaga keluarga kita,
Jaga kesehatan kita juga. Kalau yang sudah kemungkinan ODP, jangan dulu pulang kalau bisa. Kasih tahu ke istrinya, mungkin saya terpapar, saya ngecek diri dulu. Nanti saya kasih tahu kamu kabarnya. Jadi ini ya, ini proteksi diri sendiri. Kalian akan memproteksi keluarga kalian, akan memproteksi lingkungan dan segala macam. Amin. Ya, jangan menambah beban ke petugas medis. Jangan ada yang ini yang kejadian juga sih kemarin diusir-usirin tau. Iya itu dari kontrakan, kos-kosan. Ya? Iya diusir-usirin. Itu coba bayangin kalau yang diusir itu adalah suster yang atau dokter yang merawat saudaranya. Kalau enggak kalian yang jadi ininya deh. Rasanya atau, gimana aja. Iya, atau menjadi korban di situ dan dirawat sama susternya, terus susternya diusir gitu. Aduh. Itu sedih ya. Maksudnya ini saatnya kita kembali menjadi manusia. Kita dengan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ada keegoisan seperti itulah. Oke. Mungkin itu aja. Itu dulu. Kita beraksi kembali. Coba beraksi kembali. Tetap nyantai, tetap santuy. Nah, kata Ustadz. Jangan terlalu panik, ya. Tapi tetap waspada. Jaga kesehatan, tambah makanan vitaminnya, buah-buahannya, dan banyakin air putih biar tenggorokannya tetap basah. Tetap basah. Biar inilah intinya kita cegah bersama-sama dari diri sendiri, lingkungan, hingga tetangga. Iya. Oh iya, satu lagi ada yang nanyain, duitnya dari mana ya? Kok lu bisa bikin gini gitu? Nah, jual rumah. Aduh, jual rumah cuy. Jual rumah, jual mobil sama motor. Iya cukup. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Dan itu yang serunya dalam hidup. Karena mungkin Allah izinin saya untuk ganti mobil kali ya. Jadi jual dulu mobilnya, jual rumah. Dan istri saya di mana? Istri saya sama mertua saya. Mohon maaf. Numpang dulu di rumah mertua. Satu hal lebih gampang mengendalikannya karena tertutup. Yang kedua, iya pondok mertua Indah selalu lebih baik. Apaan sih lo? Enggak lah, saya pikir ini semua titipan Allah. Kalau bisa kembali kepada Allah dengan cara yang baik juga ya. Jangan sampai caranya jadi aneh kan. Ini Andi sambil ngejawabin tuh ada sambil ngejawabin. Susternya jangan ditunjukin. Enggak kan ngeblur, enggak bakal fokus juga. Nah, ini. Nah, ada request. Jadi dia kan kalau request dia harus nyebutin nama nakesnya. Nomor induk nakesnya, alamat nakesnya, rumah sakitnya, alamatnya, terus sama ID-nya difotoin. ID difoto. Jadi nanti detail. Orang JNE-nya ngerti mau dikasih ke siapa. Okay. Oh iya, kita nggak kasih ke orang lain selain orang yang memesan. Jadi nggak bisa diwakilkan, nggak bisa diarahkan. Jadi harus dia yang mesan, dia yang terima. Gitu aja. Andi nggak telepon. Lapar nggak lu? Makan dulu ya kita. Barakallahu fiik. Semoga semuanya sehat dan wabah ini semoga diangkat sama Allah. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Saya bersama Andi dari Vertizon TV. Kami undur diri. Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.